Assalamualaikum. Selamat malam, kakak-kakak, adik-adik. Saya tadinya mau mulai dari depan. Itu dari front, dimana dunia membahas ini secara kolektif. Mulai dari Argentina, Islandia, Inggris sampai Amerika membahas tema ini. Temanya di mana-mana. Beragam itu sebenarnya asik, tapi kok belakangan berisik. Itu terjadi di mana? Tetapi karena pengantar seperti tadi, saya mulai ini dari belakang, dari dalam diri kita sendiri. Sebenarnya posisi keberagaman itu dalam diri kita itu bagaimana? Saya akan menjelaskan melalui sebuah realita yang merupakan realitas yang tidak hanya faktual, tapi sudah menjadi fitrah bagi bangsa Indonesia, yaitu realitas keberadaan bangsa ini berada dalam satu wilayah yang didominasi oleh 70% air. Tubuh kita 70% air. Dunia ini juga seluruhnya itu 70% air. Nah, keberadaan satu bangsa yang dimana wilayahnya didominasi oleh air ternyata memiliki implikasi yang tidak sederhana dibandingkan dengan mereka yang bertempat tinggal didominasi oleh daratan. Pada akhirnya manusia yang tinggal di situ sejak zaman primitif melahirkan suatu peradaban yang secara diametral itu ternyata berbeda dengan yang di daratan. Ini riset saya sekitar 10 tahun yang akhirnya menghasilkan sebuah pernyataan bahwa dua peradaban besar yang dihasilkan manusia itu diakibatkan didrive oleh kondisi geologis dan geografisnya. Kalau yang air itu bernama bahari, saya memberi namanya bahari dari bahasa Arab. Kalau orang lain menyebutnya maritim, tapi kalau saya bilang maritim itu merupakan aplikasi atau implementasi dari kebahagiaan. Jadi kalau bahari itu persoalan yang bersifat immaterial, abstrak, nilai-nilai, values, norm, estetika, artistika, dan yang lain itu merupakan bagian dari sebuah culture. Nah, kalau yang namanya maritim itu ya implementasinya teknologi maritim, pemerintahan maritim, marinir, perdagangan maritim, itu semua maritim, itu implikasi. Sementara counterpartnya bernama daratan. Nah, dari hasil riset saya itu, dua ini memiliki ciri khas atau sifat-sifat dan karakteristik yang sangat berbeda. Di maritim itu saya menemukan 38, di daratan 36. Di antara itu hanya 4 atau 5 itu yang paralel, hampir sama. Tapi selebihnya bertentangan bahkan kontradiktif. Sebagai contoh, di Indonesia itu atau di bahari itu tidak ada yang namanya karakter atau sifat yang kita sebut competition. Itu alasannya panjang. Jadi ada 38. Jadi kalau misalnya saudara Menteri Koordinator PKM dan apa itu? Puan itu Menteri apa? Ya Puan lah pokoknya ya. Puan yang terhormat gitu lah ya. Itu bilang kita itu harus dilandasi oleh 3 values, gotong royong, egaliter, dan apa satu lagi itu. Kita selalu sering mengatakan diri kita ini orang yang egaliter, orang yang toleran, orang yang gotong royong, santun, sopan, dan itu dasarnya apa? Bener nggak sih kita ini toleran? Bener nggak sih kita gotong royong? Dasarnya katanya dulu. Sekarang enggak, iya kenapa enggak? Percaya nggak sih katanya dulu begitu? Nah, saya punya 38, termasuk di dalamnya ada gotong royong dan yang lain-lain itu. Saya punya data, fakta historiknya ada, fakta arkeologis sampai antropologis, bahkan paleontologisnya ada semua. Kenapa Anda disebut gotong royong? Kenapa Anda disebut toleran? Saya tidak, dari situ kelulusan itu saya tidak menyebut bangsa Indonesia itu toleran. Kita tidak toleran. Toleran itu begini, saya tolerir Anda ada di sekitar saya.
Sampai pada titik tertentu, ketika Anda sudah melampaui batas toleransinya, saya akan gebuk kali, saya usir kali. Toleransi itu ada batasnya, ya kan gitu kan? Kalau di Indonesia tidak toleran, tetapi akseptan. Jadi saya menerima Anda sebagai bagian dari diri saya. Kamu mengisi diri saya. Itu dari mana asal muasalnya? Asal muasalnya begini. Asal muasalnya saya jelaskan sedikit dulu yang kontinental. Di negeri kontinental atau daratan itu, puncak penghayatan atau simbol terutama dari kebudayaan mereka adalah hal yang paling tinggi di daratan, namanya gunung. Ya kan? Kenapa gunung? Karena di dalam daratan, di dunia pagan mereka itu, gunung itu menempati tempat yang paling misterius, yang dianggap bahwa kekuatan supranatural itu ada di sana. Jadi ruh-ruh yang paling suci, bahkan Tuhan di zaman pagan itu ada. Dan yang bisa sampai ke sana pada zaman dulu bukan manusia, namanya kambing. Makanya kambing itu disucikan zaman dulu. Kambing itu suci karena dia menjadi jembatan antara manusia dengan yang supranatural di atas. Sampai terus muncul agama yang diformalisir oleh Yahudi, dan sebelum Yahudi mereka tidak mau lagi dihubungkan manusia dengan yang supranatural oleh kambing, tetapi oleh shaman, oleh pendeta-pendeta atau dukun-dukun. Nah, kambing ya disembelih. Nah, itu awal kambing disembelih seperti itu, atau dipotong kekuatannya. Apa tanduknya itu jadi Hellboy, ya kan? Makanya yang seperti Hellboy itu disebut Mephistopheles kan? Apa disebut Baphomet, ya kan? Pada awal abad pertengahan. Tahu Baphomet itu dari mana? Itu ada bukunya menjelaskan bahwa itu aliterasi untuk menghina kata Muhammad. Baphomet. Jadi itu semacam gitu. Jadi muncullah terus kemudian agama-agama yang menempatkan sampai sekarang Gunung Merapi, ya, Kunlun San sampai Himalaya itu adalah tempat-tempat yang tidak suci. Dan oleh bangsa Yahudi yang raja simbol itu, saudara gunung ini dijadikan sebuah simbol peradaban yang paling luar biasa. Sehingga seluruh bangunan-bangunan utama di dunia ini sampai simbol-simbol fisika dan matematika itu bentuknya gunung kita sebut piramid. Dan obelis-obelis di mana-mana, di seluruh dunia itu ada obelis. Seluruh kota besar, apalagi ibu kota itu selalu ada obelis. Seperti Jakarta yang namanya Monas, itu karya mereka. Dan ini menunjukkan bahwa stratum apapun di dalam kehidupan kita harus bentuknya piramidal, harus. Artinya stratum yang paling bawah itu harus mendukung yang ada di atasnya. Yang di atasnya mendukungnya di atasnya, sampai yang puncak paling elitnya itu nggak mendukung siapapun. Makanya di dalam uang $1, puncak yang paling elit itu dipotong. Jadi mau yang ini tenggelam, yang sana tetap dilambangkan dengan mata itu. Jadi emang stratumnya seperti itu, dan itu masuk dalam simbolisasi apapun. Nah, kalau Anda lihat secara abstrak garis ini, itu kalau dalam peradaban kontinental disebut apa? Falus. Falus itu apa? Alat genital untuk laki-laki. Jadi emang itu adalah kebudayaan yang sangat maskulin, paternalistik, ya, sangat laki-laki. Nah, lawannya apa? Lawannya adalah perempuan, V, woman atau vagina. Kan itu kan? Nah, posisi laki-laki itu di atas perempuan. Jadi kalau disilamkan begini, yang laki-laki bawahnya begini ya. Nah, Anda tarik garis imajiner yang sejajar menghubungkan dua ujung itu. Jadi apa? Hubungkan dari sini. Ya. Nah, kan gitu ya. Cowok, cewek, gitu kan? Ya. Bikin garis di sini. Jadi apa? Bintang laut. Orang Yahudi toh. Dan itu legitim bagi peradaban dunia, bahwa laki-laki dalam dunia pemikiran itu di atas perempuan. Itu peradaban. Pembagian seks secara seksual yang ditulis oleh Harry Budiman 30 tahun lalu digambarkan. Bahari tidak begitu. Bahari itu simbol utamanya adalah laut, di mana horizon itu menjadi
puncak spiritual mereka karena dia mempertemukan antara langit dan bumi. Dan kalau kita melihat horizon, apa yang kita lihat? Bukan garis patah di mana patahnya menjulang ke atas, tapi garis yang lurus. Apa itu artinya? Satu, rata, sama, ya, egaliter, kan gitu kan? Tidak ada yang lebih dari kau dan aku. Tidak ada yang membedakan kau dan aku sama. Yang kedua, open. Itu sangat terbuka. Kenapa pada akhirnya terbuka? Karena bahari itu ditandai oleh peradaban yang paling purba adalah peradaban Bandar. Kita ada 368 pulau. Kalau Pulau Sumatera aja tuh kota-kota bandarnya banyak sekali, berapa ribu bandar yang ada di sini. Nah, kehidupan bermula dari polis-polis seperti di Yunani, bandar-bandar. Dan apa yang terjadi pada bandar? Yang terjadi pada bandar adalah masyarakat bandar itu adalah masyarakat yang mau tidak mau kosmopolit. Karena dia harus menerima para pelaut dari berbagai macam tempat, termasuk dari luar negeri. Dan mereka harus menerimanya dengan baik. Kalau tidak diterima dengan baik, mereka tidak akan datang. Dan perdagangan atau trade atau barter yang terjadi di bandar tidak akan terjadi. Jadi mau tidak mau orangnya itu harus open society, open mind, open heart. Dia menerimanya dengan itu. Jadi masyarakat bandar itu pada kenyataan sejak awalnya sudah pasti multikultural. Karena seluruh dunia bisa datang ke situ. Temukan bandar dimanapun di negeri ini. Termasuk bandar yang paling populer namanya Bandar Jakarta. Bandar Jakarta itu orang Betawi siapa itu? Selain Jack Sorga atau Bapak ya. Betawi itu, saya mau jelaskan, itu dulunya nol. Kita tahu nolnya kapan? Sebelum Jakarta itu ditemukan maksudnya mata hilang itu nol, paling cuma 40 orang penghuni kampung di situ kan. Dia nol, dia berkembang ketika ada yang namanya Belanda datang bikin benteng terus menamakan tempatnya itu seperti kampungnya di Belanda, Batavia. Makanya nama Betawi pun dari kata Batavia, Betawi. Dia punya origin. Jadi dibentuk dari apa? Dibentuk dari multikultural itu. Makanya kalau saya tanya kepada budayawan Betawi, satu gambar Betawi sekitar 120 tahun yang lalu, gambar foto itu ada rumahnya, ada alat musiknya, ada makanannya, ada bajunya. Saya tanya yang mana Betawi? Topinya bukan itu Turki, rompenya bukan itu Arab, ininya itu bukan Cina, semua itu Bandar, itu Banjar, Jawa, itu Sunda, itu Bali, macam-macam. Tapi begitu dijadiin ketoprak, jadilah mandra manganin. Ajaib. Ingredientnya sama. Begitu diramu sama orang di daerah situ, jadinya positif. Begitu kita lihat positif, kita tahu itu Betawi, tapi originnya nggak ada. Pernah nggak saya? Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, bukan cuma Betawi yang begitu, bandar-bandar lain begitu. Padang, Surabaya, Ujung Pandang, semua begitu. Tidak ada yang origin. Saya telusuri lagi, ternyata tidak ada etnik maupun suku bangsa manapun yang origin di negeri ini. Yang bilang orang Minang itu origin siapa? Ada foto juga lebih tua lagi, 200 tahun dengan rumah gonjongnya itu ya, rumah kabaunya itu kan. Saya tanya sama budayawan di Kebun Minang itu, tolong beritahu saya yang Minangnya yang mana? Ada itu Melayu, itu Cina, itu Arab, itu Portugis, itu Jawa, itu Sanskrit, itu gak ada Minang. Saya tanya sama orang Jawa, kamu orang Jawa itu original? Enggak juga. Artinya Bapak Ibu, kenyataan yang ada di negeri, saya ada ini, mau saya Jawa, Batak, Papua, Manado, Gorontalo, gak berdiri sendiri, saya ada karena dibentuk oleh hukum. Itu kenyataan kita yang multikultural. Tidak ada orang yang dibentuk oleh dirinya sendiri. Jadi kalau ada fanatisme kedaerahan, itu bullshit, itu omong kosong, dan itu orang yang terbodoh di dunia. Jadi kalau Ridwan Saidi, teman kita itu mengatakan, orang Jawa, orang Sunda, lu datang ke sini ngerampok tanah gua, beli tanah gua, sampai gua tersingkir ke pinggir bajingan. Sekarang siapa yang punya orang Betawi punya duit, beli tanah. Benyamin, siapa namanya? Siapa tuh? Yang Gus Dangdut tuh.
Pokoknya orang Betawi punya duit, jadi aja beli tanah. Kenapa tanah kita direbutin orang Jawa? Itu cara berpikir yang keliru. Gue bilang sama Tuan lu jangan banyak omong, lu orang Serang kok nggak? Mas itu orang Rangkas, Jawa, Mas orang mana-mana tuh orang kebanyakan dari Banten semua. Itu juga impor, itu juga pendatang. Begitu gue yang namanya radar lain dari dalam, sampai mati nanti juga ada di Jakarta, sampai sekarang di Jakarta, gue orang Betawi. Gue turut membentuk Betawi, sampai begini karena ada orang Jawa, Sunda, Banjar, Padang, Papua, dan yang lain-lain. Aku dibentuk olehmu. Ada kau dalam aku, ada aku dalam diri. Jadi kalau di Bali disebut tatwamasi, aku adalah kau adalah aku. Jadi aku dibentuk. Jadi kalau kau itu sehat, aku sehat. Keberadaanku menentukan keberadaanku. Jadi eksistensi kita itu kolektif. Makanya orang Indonesia itu sangat komunal. Yang namanya homo socius itu adalah penerjemahan dari orang Bahari yang bilang ke orang Yunani. Kalau homo individualis itu orang kontinental, kita homo socius. Keberadaan sukses seorang Bahari itu ditentukan dari kemaslahatan yang diberikan kepada komunitinya. Tapi kalau orang kontinental yang kapitalistik itu, gue kaya lu miskin bukan urusan gue. Kenapa lu miskin? Lu goblok. Gua kaya, semakin kaya, gua rakus semakin rakus, itu dilegitimasi oleh sistem, oleh teori yang namanya pasar liberal. Tapi kalau dalam kehidupan kita nggak bisa, lu kaya, dong, tetangga lu dan yang lain-lain. Kita akan semakin menjadi orang begitu kita berguna pada komuniti kita. Jadi homo socius, homo komunalis kita, bukan homo individualis. Tidak mengherankan mulai dari Soekarno sampai Supomo mengatakan bahwa human rights atau individualism tidak berlaku di dunia. Dan itu bukan dasar dari penyusunan konstitusi kita. Tapi sekarang berlaku sebaliknya. Nah, kalau di kontinental, Bapak Ibu, kakak adik kalian, ada seorang filsuf yang menjadi pentolan dari eksistensialisme. Eksistensialisme ini adalah satu proyek filosofis untuk menegakkan bagaimana mereka memiliki diri, eksistensi. Dia mengatakan, to all of that, you are my self. Kau adalah rakatku. Basis eksistensi di Eropa itu adalah menempatkan orang lain sebagai negatif, Kalau saya ingin berdiri secara positif, saya harus menegasikan orang lain, saya harus singkirkan orang lain, baru saya berdiri. That's the beginning of competition. Saya mau eksis harus berkompetisi, orang lain harus saya kalahkan, entah dengan apapun caranya. Jadi misalnya Rossi berbalapan dengan Marquez, nggak peduli, dia angkat kakinya, dia tendang Marquez jatuh, nggak peduli. Yang penting gua menang. Kompetisi yang paling menjijikkan dalam alam kontinental itu namanya tinju. Di atas ring ada orang mukulin orang lain sampai kejar berdarah-darah, sampai bahkan pingsan, bahkan mati. Yang menang kita sorai, kita ula-ula gitu kan, kita berselebrasi, kita beri hadiah. Yang kalah masuk rumah sakit bahkan mati. Yang namanya di dalam dunia kalau Cina itu tidak ada nomor 2. Dalam dunia pun tidak ada nomor 1. Di dalam kompetisi seperti itu tidak ada nomor 2. Ya. Dalam persilatan kalau dalam Cina itu tidak ada nomor 2 karena nomor 2 sudah mati. Ada nomor 1. Di dalam pun dalam sastra tidak ada nomor 1 karena tidak ada yang bisa menilai bahwa karya seni itu mana yang nomor 1. Tidak ada. Nah, kalau dalam kompetisi kontinental begitu, sehingga lahirlah satu paham zero sum game. Sang pemenang membuat zero orang yang dia kalahkan. Orde baru lahir menghancurkan orde lama. Apapun yang dimiliki orde lama. Orde reformasi muncul, orde baru dihancurkan. Apapun. Berhala baru menghancurkan berhala lama. Teori baru menghancurkan teori lama. Juara baru menghancurkan teori baru. Dan tidak pernah ada yang dicatat untuk pemeraih medali perak. Hanya meraih medali emas yang dicatat. Nggak ada. Ini rekornya 700 atau 70 medali perak, nggak ada. Hanya medali emas. Hanya nomor 1. Di Indonesia nggak berlaku. Itu yang namanya karapan sapi kan balapan juga, Mas Adar. Karapan sapi itu bukan balapan untuk meraih juara sapi, itu fiesta.
itu kegembiraan, ya kan, sebuah festivity, ya kan, semua bersama-sama. Panjat Pinang, coba lihat Panjat Pinang itu, dia naik ditopang sama teman-temannya, begitu sampai di atas menang dibagi-bagi itu hadiahnya, nggak dimiliki sendiri. Tapi kalau di sana juara semua, the winner takes all. Nah, apa yang disebut tadi competition, zero sum game, the winner takes all itu diadopsi menjadi kultur yang bernama kultur politik di negeri ini. Itu kontradiktor, interminis bagi budaya barat. Tapi kita menerapkan value dan kultur yang kontradiktor itu. Nah, itu kira-kira contoh-contohnya seperti itu. Jadi dalam realitas kita sesungguhnya, keragaman itu bukan cuma berkah, tapi keniscayaan kodrati yang sejak dulu kita miliki. Kenapa sekarang menjadi masalah? Pertama, dalam bacaan saya dulu, karena ada satu bentuk kepentingan yang tiba-tiba muncul di negeri ini sebagai fait accompli bagi realitas primordial tadi. Apakah kepentingan itu? Namanya modern state. Nah, ini salahnya Kondipater. Tahun 45 memproklamasikan diri sebagai negara Indonesia yang merupakan modern state, yang seluruh Indonesia ini nggak tahu apa itu modern state. Yang saya tahu kesultanan, kerajaan, dan apa macam-macam gitu kan. Tiba-tiba saya diminta untuk masuk ke dalam modern state yang namanya Indonesia. Anda pasti tahu semua dalam sejarah, ada wilayah, ada kerajaan yang tidak mau, ragu-ragu, bahkan menolak melakukan separasi gitu. Yang mau itu cuma satu dengan ikhlas, namanya Yogyakarta. Cuma satu. Dan kebetulan itu kerajaan yang paling kaya, yang mengongkosi perjalanan republik ini sejak nol. Itu yang mengongkosi siapa? Emang republik ini dulu tuh punya pemerintahan, punya kerja, diplomasi, dan gaji dan gitu-gitu. Yang baik siapa? Duitnya dari mana? Oh, negara masih baru, nggak punya sumber uang kan? Yang mengongkosi ya kerajaan itu, yang rela itu. Tapi yang lain kan nggak rela, karena itu fait accompli. Dan ternyata fait accompli itu memiliki implikasi yang banyak sekali di seluruh segmen kehidupan. Tidak hanya politik, ekonomi, hukum, akademik, sampai agama dan lain-lain. Contohnya adalah sampai detik ini, sistem hukum, sistem politik, sistem ekonomi, sampai sistem pendidikan yang diterapkan di negeri ini, itu semua fait accompli. Sistem hukumnya Anglo-Saxon dan kontinental. Saya bilang sama para ahli hukum di negeri ini, sahabat-sahabat saya, tolong beritahu saya satu saja ahli hukum adat di negeri ini. 6. Zaman kolonial beberapa hebat-hebat ahli hukum adat, sini 6. Lalu kenapa Anda tidak memiliki ahli hukum adat yang bisa menjadi resources, menjadi sumber dari pembuatan KUHP yang lagi dibikin baru ini? Nggak pakai hukum adat. Padahal itu hukum yang sudah berlaku 5.000 tahun, 3.000 tahun, atau 2.000 tahun di sepanjang sejarah bangsa-bangsa ini. Nggak dipakai kebaikan-kebaikannya. Belum lagi hukum agama yang sudah lebih dari 1 miliar berada di negeri ini. Dipakai sedikit aja enggak, yang dipakai Anglo-Saxon dan kontinental, kan kurang ajar. Peninggalan kolonial kok dipakai terus sampai hari ini. Goblok aku bilang. Keterlaluan kan gitu kan? Itu soal hukum. Nah, kalau misalnya terus masyarakat itu merasa asing dan kacau dengan peraturan hukum yang formil seperti itu, ya karuan itu salahmu, cok, aku bilang. Bikin hukum yang tidak sesuai dengan basis realitas kita yang kultural itu kan gitu kan. Realitas kultural kita kan hukum adat dan hukum agama itu. Semua megang itu nggak dipakai sedikit pun. Ahlinya nggak ada yang dipakai. Itu baru sistem hukum. Sistem politiknya seperti saya bilang tadi, kulturnya seperti itu. Penerapannya yang penting institusinya muncul semua ada. Presiden, DPR, Mahkamah, semua tuh ada 68 lembaga negara. Hanya untuk mengurusi yang namanya prasyarat menjadi negara demokratis, kan gitu kan? Politiknya gitu kan, 68 negara kita ngongkosi laptopnya, mobilnya, sampai tisu anaknya itu belum kita ini.
pakai untuk mengungkusi lembaga-lembaga politik negara supaya kita dianggap modern. Tahu berapa jumlahnya? Jumlahnya 60% dari APBN. 40% baru dipakai untuk bangun kita. Yang 40%-nya diketik sama pegawai-pegawai dan pejabatnya. Tinggal 20%. 20% dipotong keuntungan para kontraktor yang menang leasing atau menang tender. Tinggal 10% untuk bikin jembatan sama bikin dam. Asu. Lah ya bener toh. Saya bayari para pejabat tuh 60% ya. Pakai bisnis kelas apa gitu. Kemarin saya ke saudara kampung Pulau Seribu bersama kepala suku dinas, bukan kepala dinas, kepala suku dinas. Yang ternyata saya tahu di Pulau Seribu itu mulai dari lurah, camat sampai bupatinya diangkat sama gubernur kan, nggak dipilih kan. Jadi ngapain gua kerja di sana? Bupatinya cuma 2 kali sebulan, camatnya paling 2 kali seminggu datang. Kepala suku dinasnya itu sudah diangkat, rumahnya di Jakarta, keluarganya di Jakarta. Barang sama saya jam 8 naik boat 150.000 satu orang, dia bawa staf 12 orang. Jam 1 sudah balik lagi di Jakarta. Kerja jam 8 berangkat di pelabuhan, sampai sana setengah 10. Jam 1 pulang lagi, 2 jam setengah jam. Itu pun cuma 2 kali seminggu. Gaji full. Asu. Lah bupati yang namanya Tomohon atau bupati di Papua banyak kan di Jakarta daripada di daerahnya. Benar apa enggak? Cek kalau nggak benar. Ini fact. Kita bayarin 60% untuk itu. Itu karena sistem politik kita yang asu tadi. Nah ini secara praktis ya, secara teoretik saya udah membahas banyak. Baca buku saya Budaya dalam Politik, Kritik pada Demokrasi. Itu semua udah saya bahas. Nah begitu pula yang terjadi pada sistem ekonomi dan yang lain-lain. Sistem ekonomi sudah saya hitung. Anda mau kerja di institusi bisnis atau ekonomi apapun, notabene sebenarnya Anda budak. Dan slavery-nya lebih jahat dari slavery Romawi pada zaman itu. Gimana hitungannya? Baca buku saya, Ekonomi Cukup, itu ekonomi bahari. Perbudakan itu terjadi di negeri ini. Ya nggak usah jauh-jauh. Operator telepon kita itu 80% milik asing. Jumlah SMS kita udah sampai 1 triliun, hampir 1 triliun. Belum paket datanya, sekarang meningkat dengan cepat. Itu duitnya kemana? Kaliin aja SMS dengan 200. Belum pakai data. Bang, 80% punya orang asing. Duit kita simpan semua di sana. Ya sekarang nyimpen duit bayar, ngecek duit bayar, ngirim duit bayar 3.000, 4.000. Dalam satu hari ada 100 juta transaksi lewat ATM, kali 3.000 berapa satu hari? 14 billion rupiah. Nggak ngapa-ngapain. Dia meres duit kita 400 miliar sehari. Kurang ajar nggak begitu? Sistem itu diperlakukan secara metakompli kepada kita yang dianggap bodoh. Saudara-saudara, hanya dengan itu saja realitas primordial itu kita pendam dalam diri, kita repress ke dalam-dalam, lalu kita memunculkan diri kita seolah-olah menjadi bagian integral dari kehidupan baru yang modern, progresif, materialistik dan rasional. Saya pakai baju ini yang katanya berubah dari zaman dulu untuk membuktikan aku modern, profesional, rasional, progresif, materialistik. Pulang-pulang gosok satu aki, gosok keris. Itu realitas bukan? Anda di depan saya itu berlagak menjadi profesional modern, kayak ini ngomongnya bahasa Inggris, ngutip teori kanan kiri. Pulang-pulang mau nyunatin anak nyari primbon, bangun jembatan ini saya sembelih apa? Sapi apa kepala orang yang lain kan? Mistik itu terpendam dalam kehidupan sehari-hari itu, dan ternyata itu konstitutif dalam kehidupan kita. Saya bisa buktikan 7 presiden di negeri ini itu mistikus sejati. Bukan cuma Soekarno, Habibie, apalagi SBY itu mistiknya luar biasa. Nggak usah ngomong Gus Dur apa Jokowi. Saya bisa buktikan, and it's a fact, luar biasa faktual yang namanya mistisnya. Jangan bilang PKS nggak banyak orang mistik.
jangan menipu saya. Kenapa? Karena realitas kita tuh itu skizofrenik, skizofrenia. Di depan menunjukkan satu adab yang kontinental, dalamnya bahan.